Penyakit demam berdarah pasca mudik Lebaran justru semakin meningkat. Selain adanya nyamuk yang terbawa oleh pemudik, juga gedung sekolah atau perkantoran yang ditinggal bisa menjadi sarang nyamuk. Dr. Nadia, Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia juga menyampaikan harus dilakukan segala upaya untuk pencegahan. Berbagai upaya sebenarnya sudah kita lakukan, mulai dari dulu kita melakukan abatisasi, kemudian kita melakukan fogging rutin, ya, yang kemudian ternyata tidak efektif juga karena kemudian terjadi resistensi, ya, daripada nyamuk itu sendiri, gitu ya kan. Nah, itu yang mungkin maksudnya terjadi mutasi, ya, bukan nyamuknya bermutasi, ya. Nyamuknya bermutasi karena dia mulai tahan dengan eh, fogging yang kita berikan, ya, di mana di situ kita tahu itu adalah insektisida, ya, yang membunuh nyamuk tadi sebenarnya. Tapi problemnya ini kan sebenarnya bagaimana kita mencegah virus dengue tadi yang dibawa oleh nyamuk Aedes ini tidak tertularkan dari orang sehat, ditularkan dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ya. Nah, jadi isunya di situ adalah bagaimana si virus dengue ini kita atasi. Tadi sudah sampaikan dari PSN, pemerintah sarang nyamuk, gerakan satu rumah satu Jumantik, kemudian juga 3M, 3M plus kita kembangkan, bahkan 3M dulu kita kenal dengan menutup, menguras, mengubur. Sekarang bukan mengubur tapi mendaur ulang. Jadi bahkan sudah begitu banyak, ya, Mbak Rina, ya, yang inisiatif-inisiatif. Tapi tadi kembali lagi bahwa kasusnya itu masih cukup tinggi dan masih menyebabkan kematian, dan terutama yang paling menyedihkan ini paling besar menyerang pada usia anak-anak, yaitu usia tadi 7 tahun sampai dengan 16 tahun. Nah, jadi kita berusaha mencari-cari lagi nih bagaimana upaya yang bisa kita lakukan. Nah, terakhir kita mendapatkan tentunya suatu informasi bahwa ada cara untuk mencegah virus dengue ini berpindah dari orang sakit ke orang sehat melalui si perantara nyamuk. Artinya dengan mencegah supaya saat virus dengue itu ada di dalam tubuh nyamuk Aedes, saat nyamuk Aedes menggigit orang sehat, dia tidak juga menggigit sekaligus virus dengue-nya itu dipindahkan kepada orang yang sehat tadi. Nah, ini dengan cara apa? Dengan artinya di dalam tubuh nyamuk Aedes tadi ada bakteri baik yang kita sebut sebagai bakteri Wolbachia. Bakteri ini sebenarnya juga bukan suatu bakteri yang rekayasa genetika, ya, tapi karena sebenarnya dia adalah bakteri yang memang ada di dalam alam. Bahkan di nyamuk Aedes albopictus, ya, temannya nyamuk Aedes aegypti itu sudah ada bakteri Wolbachia. Nah, isunya sekarang bagaimana supaya nyamuk Aedes aegypti ini segera kemudian banyak bakteri yang memiliki bakteri Wolbachia. Oleh karena itulah kita mengembangkan suatu teknologi di mana telurnya itu kita berikan virus, mohon maaf, kita berikan bakteri Wolbachia yang bisa mencegah virus dengue tadi. Nah, nanti telurnya ini kita titipkan kepada masyarakat. Nah, dan nanti telur ini menetas secara alami. Jadi tidak ada intervensi ataupun rekayasa genetika. Nah, justru yang sekarang kita lakukan edukasi kepada masyarakat adalah masyarakat sekarang kalau demam berdarah jangan kemudian merutinkan untuk fogging. Karena dengan merutinkan fogging, artinya kita itu kan merutinkan pemberian insektisida. Pertama, kita tahu bahwa insektisida itu bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan kita, artinya manusia. Kita aja sekarang udah sering mencoba makanan-makanan yang bebas dari pestisida, ya, Mbak Arina. Nah, jangan sampai kemudian di sisi lain kita cari sayur bebas pestisida, tapi di sisi lain kita nyemprotin sekeliling rumah kita dengan insektisida secara rutin. Nah, itu kan artinya tidak baik. Itu satu untuk kita manusianya. Yang kedua adalah untuk nyamuknya sendiri. Nah, itu betul sekali tadi Mbak Rina sampaikan. Nyamuknya itu bisa beradaptasi dan bermutasi terhadap insektisida tadi. Nah, itu yang akhirnya makin lama kita memberikan fogging nggak ada manfaatnya, nyamuknya ya istilahnya itu melengos aja. Ah, ini apa sih, saya nggak mati kok dikasih insektisida ini. Nah, padahal insektisida kita pun juga terbatas jumlahnya. Jadi saya ingin menyampaikan, ya, supaya masyarakat tidak salah persepsi bahwa nyamuk bisa bermutasi, beradaptasi dikarenakan perilaku kita yang tadi salah satunya penggunaan insektisida secara berlebihan melalui fogging. Kita tahu ada cara lain, misalnya memberikan abate ataupun menggunakan yang tidak secara rutin yang masih bisa kita lakukan. Atau yang paling efektif tadi PSN dan Dr. Noki sampaikan 3M plus itu juga sangat efektif. Kalau masih belum yakin juga nih,
sudah ada vaksin demam berdarah, tapi memang belum masuk sebagai program pemerintah. Ini bisa diakses masyarakat nih kalau ragu-ragu untuk bisa mendapatkan vaksin demam berdarah ini. Di semua rumah sakit, Dok, untuk vaksin DBD ini? Iya, karena ini sifatnya vaksinnya mandiri ya. Jadi Oke. kita harus membeli sendiri, bukan seperti vaksin COVID yang sebelumnya Betul, betul. gratis ataupun vaksin yang kita berikan kepada anak-anak seperti polio, BCG ya. Dan ini memang baru untuk usia 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi dan belum masuk menjadi program pemerintah. Masyarakat bisa mengakses membeli sendiri vaksin ini di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta ataupun juga klinik-klinik yang menyediakan layanan vaksinasi. Kalau di puskesmas hanya puskesmas-puskesmas tertentu ya yang sudah bisa, tapi sebagian besar itu didapatkan di rumah sakit.